Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang kerusakan sebuah televisi. Jadi di sini saya kedatangan sebuah TV Polytron dengan kerusakan mati total. Dan setelah saya buka, ternyata ada beberapa komponen yang sudah disolder ulang. Dan benar, setelah saya tanya pada pemilik TV tersebut, TV sudah 3 kali gagal servis dari beberapa tuser atau tukang servis lain. Oke, di sini langsung saja kita akan lakukan pengecekan. Pertama kali saya lakukan pengecekan bagian primer atau bagian rangkaian mainboard dengan cara kita cek dulu, kita cari elko 25 volt. Biasanya elko 25 volt itu adalah elko suplai tegangan utama, suplai mainboard. Oke, di sini ada 2 elko 25 volt. Kita cek, ternyata pakai AVO skala 1 kali ternyata terjadi short. Untuk mengecek short atau kerusakan pada bagian primer ini, bagian sekunder maksud saya, kita suntik tegangan 12 volt atau 5 volt kurang dari 12 volt dengan ampere yang tinggi, dan kita raba beberapa IC atau komponen yang panas. Dan benar, setelah saya raba terjadi panas pada bagian fade arah lampu inverter. Jadi di sini ada sebuah fade lampu inverter, arah lampu inverter panas berlebih atau sangat panas. Dan setelah saya copot, ternyata tegangan sudah tidak drop lagi. Jadi seperti itu cara pengecekan untuk mencari short pada bagian mainboard. Kita suntik tegangan dengan arus yang besar dan kita raba bagian yang panas. Oke, setelah saya ganti dengan tipe yang sama, fade dengan tipe yang sama, kemudian saya lanjutkan pengecekan pada bagian primer atau bagian adaptor power supply. Dari adaptor ini ternyata terjadi kerusakan juga. Ternyata saya cek bagian IC PWM tidak bekerja. Kemudian saya ganti dengan sebuah gajun 5 kabel. Sebelumnya ini saya gunakan gajun 3 kabel karena sangat berbahaya atau tidak stabil. Saya gunakan gajun yang 5 kabel. Jadi kerusakan terjadi awal pertama kali menurut saya karena short di bagian sekunder. Karena terjadi short yang lama, maka bagian primer akan panas sehingga kaki IC PWM rusak. Oke, untuk gajun 5 kabel di sini ada atau butuh tegangan untuk mengaktifkan gajun tersebut, tegangan 12 volt stabil. Di sini saya ambilkan, biasanya mencari sebuah resistor yang diseri sebanyak 3 kali. Biasanya di situ ada tegangan 12 volt untuk menyuplai gajun tersebut. Setelah saya solder ke gajun, ternyata tegangan drop sampai 10 volt sehingga gajun tidak bekerja normal. Kemudian saya cari, ada sebuah elko 50 volt dan saya
langsung ambil tegangan dari elko 50 volt tersebut, dan benar elko 50 volt merupakan tegangan untuk menyuplai sebuah IC PWM tadi yang bisa kita gunakan untuk menyuplai tegangan gajun 5 kabel. Oke, untuk pemasangan gajun 5 kabel bisa Anda lihat pada skema di Google, banyak sekali untuk pemasangannya. Jadi sebelumnya saya coba menggunakan gajun 3 kabel, itu tidak rekomendasi karena sangat berbahaya. Tegangan pada gajun 3 kabel tidak stabil, bisa 12 volt, kadang bisa sampai lebih dari 12 volt. Itu bisa menyebabkan mainboard rusak, dan parahnya nanti bisa berimbas pada dikon LCD. Jadi nanti bisa terjadi kerusakan yang fatal dan tidak bisa diperbaiki. Oke, ini sudah saya pasang gajun 5 kabel. Kita langsung coba colokan kabel power dan kita lihat indikator, dan indikator sudah normal, artinya tegangan pada gajun sudah bekerja sesuai dengan tegangan kerja yang dibutuhkan. Oke, kita tekan tombol power dan nyala hijau. Kita tunggu backlight menyala. Ternyata ada sebuah kerusakan lagi, mulai dari primer, sekunder, kemudian yang ketiga ternyata saya menemukan lagi, yaitu kerusakan bagian inverter backlight. Jadi di sini inverter backlight ketika kita nyalakan dalam keadaan mode on, inverter tidak bekerja atau tegangan 0, tidak ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mempunyai sebuah trik menggunakan 2 DC converter. Jadi satu DC converter ini mampu menghasilkan tegangan 35 volt sampai 40 volt. Ini step up DC converter XL600, mampu memberi tegangan sampai 40 volt maksimal, tapi backlight yang dibutuhkan, backlight membutuhkan tegangan 77 volt. Jadi kita bisa seri 2 inverter tegangan step up di seri seperti ini agar bisa menghasilkan tegangan tambahan. Kita gunakan 2 buah adaptor seperti ini. Ini saya menggunakan 2 adaptor 5 volt dan adaptor 12 volt, dan kita seri. Kalau kita menggunakan satu saja adaptor nanti bisa short atau kebakar karena ground akan bertemu plus. Jadi untuk menggunakan metode seperti ini kita harus menggunakan 2 adaptor, sehingga ketika kita seri kita bisa menghasilkan tegangan 2 kali lipat. Kita langsung saja tes. Pertama kita tuning ke tegangan rendah dahulu, ketegangan 40 volt. Jadi kita bisa tuning pertama kali sebelum kita tancapkan ke inverter backlight, ke backlight. Kita tuning dari tegangan 20 volt plus 20 volt atau 40 volt, dan kemudian kita tuning naik sedikit demi sedikit sampai indikator backlight menyala. Dan di sini saya menemukan indikator backlight tegangan kerja menyala di tegangan 77 volt, dan di sini backlight pun menyala. Jadi ini seperti ini. Kita bisa tuning perlahan agar nanti tidak langsung rusak tegangan berlebih pada backlight. Oke, ternyata setelah saya nyalakan backlight dan kita perhatikan, terjadi masalah lagi, yaitu LCD ternyata sudah rusak. Jadi dengan kita menyuntikkan sebuah tegangan inverter, kita tidak perlu memperbaiki, kita langsung tahu kerusakan di sini
terjadi karena LCD bermasalah. Dan sampai sini saya sudah tidak melanjutkan kembali karena kerusakan sudah sempurna atau total, mulai dari kerusakan primer. Ini muncul Panasonic, kemudian Diablur, ini positif kerusakannya LCD. Kerusakan primer saya perbaiki selesai, kemudian sekunder perbaiki selesai, kemudian inverter rusak, kemudian kita suntik tegangan untuk memastikan LCD apakah masih bisa diperbaiki atau belum. Ternyata LCD pun terjadi kerusakan. Jadi untuk mengatasi atau memperbaiki TV jenis ini memang sulit, sehingga sering sekali tukang servis ketika kesalahan dalam melakukan servis itu bisa berakibat mati total atau tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi kita sebagai user atau tukang servis, kita harus berhati-hati menservis atau menserviskan sebuah televisi pada tukang servis yang seharusnya memiliki jam terbang yang cukup. Oke, jadi sampai di sini saya tidak bisa melanjutkan kembali karena memang LCD tidak bisa diperbaiki dan harus beli yang baru.